Ibu. Baik, Em, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya, karena sudah jam 1 siang di waktu Indonesia bagian Barat. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ibu Dr. Elvida Sariwati MPit, kemudian ada Bapak Risang dari RCCI, dan ada Bapak Bastra dari RCCI juga, dan Bapak Ibu yang terhormat lainnya. Kami ucapkan selamat datang di webinar series Kader Posyandu dalam mensukseskan PIN Polio tahun 2024 ini. Bapak Ibu, webinar ini dapat diakses juga lewat Zoom, lewat YouTube ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa, Bapak Ibu nanti bisa mengulang kembali bila ingin menonton acara hari ini. Memperkenalkan diri, saya Sinan Sari dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan yang akan menjadi MC pada acara siang ini. Acara webinar ini merupakan acara gabungan antara Kementerian Kesehatan dengan RCCI yang dilaksanakan sejak tanggal 17 Juli, hari ini hari terakhir Bapak Ibu, yang dimulai setiap pukul 1. Sebelum kita memulai webinar ini, ada baiknya kita menyambut Ibu Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ibu Dr. Elvida Sariwati, untuk memberikan sambutan dan bukaan pada webinar ini. Kepada Ibu Direktur, dipersilakan. Ibu masih mute, Ibu? Ya, ternyata tadi saya tidak bisa unmute, jadi harus di-unmute oleh host. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Saya ingin nyapa dulu nih Bapak Ibu kader seluruh Indonesia yang telah bergabung di dalam ruang Zoom, ada 191. Mudah-mudahan di channel YouTube-nya juga lebih banyak, kalau kemarin sampai 800-an kalau nggak salah ya. Ya, mudah-mudahan pada hari ketiga ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman kader nggak bosan-bosan untuk ikut dan menimba ilmu di dalam melalui webinar ini. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah sampai pada hari ketiga webinar series bagi kader untuk mensukseskan polio tahun 2024 ini, di mana pada hari ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sinan bahwa ini adalah hari ketiga. Kemarin kita sudah hari pertama, kita sudah bicara terkait dengan apa itu pentingnya PIN polio, kemudian kemarin terkait dengan edukasi kelompok, dan hari ini terkait dengan edukasi perorangan. Gitu ya. Jadi terima kasih nih, apresiasi saya ucapkan kepada Bapak Ibu kader sekalian dan juga teman-teman RCCI yang sudah memfasilitasi untuk menjadi narasumber atau memberikan pengalaman-pengalaman baik ataupun memberikan informasi yang lebih banyak mungkin terkait dengan komunikasi persoalan pada hari ini yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu kader sekalian. Jadi mungkin saya nggak perlu mengulang lagi karena kemarin sudah disampaikan. Mudah-mudahan kader yang ikut hari ini juga sudah mengikuti pada sesi-sesi sebelumnya, gitu ya. Jadi mungkin secara singkat saja bahwa kita tahu bahwa polio itu merupakan satu penyakit yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan sampai kematian. Dan di Indonesia walaupun sebelumnya kita pernah sudah dilakukan sertifikat bebas polio, tetapi ternyata muncul kembali yaitu adanya KLB di beberapa daerah di Indonesia sejak tahun 2022, dan yang saat ini atau yang terkini adalah di Banten. Nah, kemudian hal ini disebabkan karena mungkin adanya cakupan imunisasi kita yang masih belum begitu baik. Nah,
kita mencoba mencegah polio ini supaya penyebarannya tidak luas lagi, jadi supaya kita menyetop penularan yang sedang terjadi, maka perlu dilakukan pekan imunisasi nasional polio untuk lebih luas lagi secara massal dilakukan polio, pin polio pada anak usia 0 sampai 7 tahun. Nah, itulah makanya kenapa kita lakukan pin polio ini, karena kita di Indonesia sudah dinilai sebagai sebagian besar wilayah kita itu adalah yang beresiko tinggi untuk terjadinya penularan polio. Untuk itulah kita lakukan pin polio ini. Nah, tentunya peran kader di sini sangat penting. Pin polio ini akan dilakukan 2 tahap. Tahap 1 sudah dilakukan di bulan Mei yang lalu. Kemudian tahap 2 ini akan dilakukan mulai 23 Juli ini, gitu ya. Dan ini tentunya memerlukan peran serta kita semua, memerlukan kontribusi kita semua dan kader Posyandu dalam hal ini yang merupakan terdepan yang langsung berkaitan dengan masyarakat dan nanti juga akan membantu untuk melakukan pin polio di pos-pos imunisasi atau Posyandu ini tentunya diperlukan kapasitasnya yang lebih baik lagi, bagaimana cara nanti mengedukasi, memberikan komunikasi kepada masyarakat agar masyarakat mau ataupun merasa membutuhkan pin polio ini dan dapat mensukseskan pin polio sehingga kita dapat melindungi anak-anak kita dari penyakit polio. Nah, Bapak Ibu kader sekalian, saya rasa mungkin sebagian sudah pernah mengikuti pelatihan 25 keterampilan dasar kader yang tentunya juga sudah mendapat terkait dengan materi komunikasi efektif. Nah, materi itu dapat diterapkan. Kita tahu bahwa Bapak Ibu dilakukan di Posyandu dilakukan ada 5 langkah ya, ada langkah 1, 2, 3, 4. Tentunya walaupun di langkah 5 itu adalah terkait dengan penyuluhan, tetapi di langkah 1, 2, 3, dan 4 juga dibutuhkan kemampuan kita untuk melakukan komunikasi perseorangan ini kepada masyarakat pada saat kita mulai dari mereka pendaftaran, menyapa mereka, agar mereka juga menjadi nyaman untuk datang ke Posyandu. Ini juga diperlukan juga nantinya. Jadi bukan hanya pada saat pin polio, komunikasi perseorangan ini dibutuhkan, tetapi juga dalam melakukan pekerjaan sehari-hari kader juga perlu dilakukan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita pada hari ketiga ya, hari terakhir untuk persiapan pin polio ini dalam rangka edukasi untuk kepada memberikan peningkatan kapasitas kepada para kader. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya dan kami berharap sekali Bapak Ibu kader dapat menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Isang pada hari ini. Beliau punya banyak pengalaman, memang ahlinya di bidang komunikasi ini, jadi silakan nanti diikuti, kemudian nanti diterapkan di Posyandu masing-masing dan kehidupan sehari-hari juga. Dan kita berharap pin polio ini dapat kita sukseskan bersama sehingga anak-anak kita bisa bebas dari penularan polio ini. Kalian terima kasih, selamat mengikuti webinar ini dan kita buka sama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semua dan juga tentunya untuk masyarakat Indonesia dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Elvida Sariwati M.Ed. yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara kita pada siang ini. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu kader, acara selanjutnya adalah Bapak Ibu kader, selanjutnya adalah acara langsung terkait dengan komunikasi pada acara siang ini, yaitu polio yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Basra Amru dari RSTCI. Kepada Bu Sinan, nanti yang moderatorin Mbak Endah Ramadini ya. Oh, baik. Siap. Oke. Ya, makasih Pak Barahaya. Bapak Ibu, jadi ada ralat sedikit. Jadi pada siang ini kita akan dimoderatori oleh Ibu Endah Ramadini dari Forum KAPI ya, Ibu Endah ya? Ya, Baik. benar Ibu Sinan. Terima Ya, kasih. baik. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Endah untuk memulai acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami kasihi, terima kasih sudah hadir dalam kegiatan webinar ketiga, serangkaian kegiatan untuk menyambut PIN polio
Nah, pada hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Elveida dan Ibu Sinan, bahwa untuk sesi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan eh, presentasi atau pengetahuan terkait bagaimana cara mengkomunikasikan pendekatan polio ini terkait dengan modul edukasi perorangan. Nah, yang akan menyampaikan adalah Bapak Risang Rimbat Maja dari SBC Spesialis UNICEF. Kepada Pak Risang, langsung saja saya persilahkan. Baik, baik, Mbak Enda. Wah, ini langsung aja ya. Tapi bagus nih, kita hari Jumat menghemat waktu. Dan pin polionya bentar lagi ya Bapak Ibu ya. Tanggal berapa itu? 23 ya. Coba dok, berasa berapa hari lagi tuh? Tanggal 23. Sekarang tanggal 4 hari lagi Pak Risang. 4 Tapi hari kalau lagi. efektif habis webinar 3 hari seperempat hari lah, 3/4 Oh. hari. 3/4 hari. Tuh Mbak Enda, udah mepet nih. Udah Iya. mepet. Dikit lagi, jadi saya Belum nggak akan hitung Sabtu lama-lama. Minggu ya? Oh, kalau sama Bu Kader mah Sabtu Minggu juga kerja mereka. Kerja ya? Giat. Jadi gini, supaya tidak mengganggu kerja Ibu Bapak Kader ya, saya singkat saja bicara tentang komunikasi antar pribadi. Sebetulnya materi nanti akan banyak kita gunakan waktu kita ini sweeping istilahnya sweeping Mbak Endah. Jadi kalau misal dari dalam sekian waktu, misal seminggu 2 minggu ya, 2 minggu kok belum pada muncul nih, kita lihat daftarnya, wah masih ada 20 anak lagi nih yang belum kelihatan batang hidungnya. Nah itu kemudian kita datengin tuh ke rumah-rumah, kita samperin ya ke rumah-rumah, kita ajak mereka untuk diimunisasi. Nah cuma jangan sampai nih kita ngajak udah capek-capek datang ke rumah, yang kita dapat malah ini malah penolakan gitu, malah ada yang nggak mau keluar gitu ya, ada yang stop berhenti ngomong gitu ya. Nah ini yang kita harus hindari ya. Kenapa sih begitu ya? Kenapa mereka ada sebagian, nggak semua ya, ada sebagian warga yang kemudian kok nolak begitu. Nolak itu pasti kan ada alasannya ya. Nah, sebetulnya kita sebagai kader itu berusaha membuat mereka terlebih dahulu ya, itu buka pagar dulu. Bukan pagar rumah ya. Pagar rumah sih kita bisa buka gitu ya. Kayak mainnya kalau buat mau masuk rumah orang kan buka pagar dulu atau dibukakan pagarnya. Tapi ini maksudnya lah pagar orang. Pagar orang. Karena kalau kita datang ke menemui orang, terus orang itu belum buka pagarnya, agak susah ngajak-ngajak mereka. Agak susah mau merayu-rayu mereka untuk mengimunisasi anaknya. Malah yang didapat malah ini dicuekin itu. Kita ngomong dia mikir kemana gitu ya. Dan itu bisa terjadi walaupun orang di depan kita Bapak Ibu ya, jangan berpikir orang itu akan mendengarkan kita selalu gitu. Jadi nggak ada jaminannya orang di depan kita itu ngomong sama kita atau mendengarkan kita. Ya walaupun matanya ke kita itu ya, ngeliat ke kita matanya, belum tentu dia mendengarkan kita. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya orang itu punya remote control. Remote control yang menentukan kemana dia mau kasih perhatian itu diberikan. Mau ke kita yang ada di depan dia atau mau mikirin yang lain. Ya bisa aja dia misalnya, malas nih ketemu sama orang ini nanya imunisasi nih. Saya mikirin yang lain aja deh. Walaupun dia ada dalam ruangan yang sama dengan kita ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini urusan pagar dan menarik perhatian itu jadi penting buat kita nanti mau ngajak orang secara perorangan. Jangan sampai, nah ini jangan sampai yang harus kita hindari ya, jangan sampai yang kita ajak, yang kita kasih nasihat, yang kita kasih informasi, malah semakin tidak mau. Ini yang harus kita hindari. Teorinya namanya backfire effect gitu. Kita udah kasih informasi capek-capek, bukannya tertarik gitu ya sama ajakan kita, malah semakin nolak. Nah ini yang harus kita hindari ya. Nah karena itu Bapak Ibu ada beberapa teknik yang mungkin kita perlu pertimbangkan ketika berkomunikasi dengan orang. Misalnya gini, ini salah satu contoh aja ya, salah satu contoh. Gimana kita merespon alasan orang, ya. Kita tuh kalau merespon alasan orang, kita bisa sifatnya itu mematahkan, ya, menunjukkan kelemahannya,
menunjukkan kesalahannya, tapi juga bisa kita mengapresiasi. Ya, ini contoh-contoh. Misalnya ada orang yang tidak mau mengimunisasi anak, terus bilang gini Mbak Endah, mungkin Mbak Endah juga pernah dengar kali ya. Ada orang tua bilang, wah ngapain saya imunisasi? Justru nanti buat anak saya lumpuh. Jadi dia pikir imunisasi itu buat anaknya lumpuh. Nah, itu kan sebenarnya pemahaman yang salah ya. Pemahaman yang salah. Nah, problemnya kalau kita langsung patahkan, langsung koreksi, langsung luruskan, oh salah itu Pak. Justru imunisasi itu mencegah kelumpuhan anak kalau terkena virus polio. Bapak itu salah terima informasi. Sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Nah, justru kalau kita bertindak seperti itu, jangan-jangan orang itu akan semakin tidak percaya sama kita. Nah, itu yang disebut sebagai backfire effect. Nah, yang kayak gini yang kita mau hindari. Sehingga kami menyarankan salah satu pendekatannya ngobrol, mendekati orang, apapun alasannya adalah bersikap apresiatif. Apresiatif itu apa? Muji-muji, muji orang, atau apa ya? Nah, sebenarnya tidak selalu muji ya. Intinya adalah menunjukkan kelebihan, kekuatan, pokoknya yang positif dari orang lah gitu. Itu yang harus kita tunjukkan kepada orang itu. Walaupun perilakunya salah, tapi kalau kita tunjukkan ada sisi positif pada orang itu akan merasa senang. Ya. Nah, rasa senang itu nanti akan membantu dia untuk membuka pagarnya sendiri. Kalau pagarnya udah sedikit terbuka, kan kita punya peluang untuk menyampaikan pesan. Kalau pagarnya tertutup rapat, ya pesan-pesan yang kita sampaikan cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri aja, ya. Nah, contoh buka dulu ya, contoh. Misalnya nih ya, ini ada Pak Sir Alex Ferguson, pelatih Manchester United. Buat yang suka bola ya, dia pakai masker kayak gitu tuh, hidungnya kelihatan. Terus kita bilang langsung ke Pak Alex, "Hey Pak Alex, itu pakai masker salah. Kalau caranya begitu, Pak Alex berarti bisa tertular dan sekaligus bisa menularkan corona ke orang lain." Nah, kalau cara yang kayak gitu, itu kita ngelihat negatifnya, kekurangannya. Kira-kira gimana tuh Pak Alex menerimanya? Suka atau enggak? Iya, nggak suka lah. Mana suka orang ditunjukkan kelemahannya. Jangankan Sir Alex, kita aja nggak suka kalau ditunjukkan kelemahannya sama orang. Ya, nggak suka kita. Makanya lebih baik kita mendekati dengan menunjukkan hal yang positif. Kita bilang aja, Sir Alex, luar biasa sudah pakai masker. Berarti Sir Alex sudah berusaha untuk melindungi diri dan orang lain dari corona. Mantap, Pak Alex. Tinggal dikit lagi aja, Pak Alex. Naikin lagi ke hidung. Nah, naikin. Nah, itu dia. Sampai di hidung. Nah, itu lebih bagus. Nah, itu Bapak Ibu, contoh kita berkomunikasi secara apresiatif. Jadi yang kita fokuskan, yang kita angkat adalah sisi positifnya. Orang zaman pandemi kemarin keluar rumah, terus di jalan dibilangin sama Satpol PP, "Pak, maskernya kemana Pak?" Terus orang itu bilang, "Oh, ada nih, saya kantongi." Maka Pak Satpol PP kalau bersikap apresiatif akan bilang, "Wah, luar biasa Bapak, udah bawa masker dari rumah. Berarti Bapak udah niat nih untuk melindungi diri sama orang lain. Nah, silakan dipakai Pak." Oh, nanti orang akan memakainya dengan rasa lebih senang. Nah, itu cara-cara yang kita ingin lakukan, Ibu Bapak. Ya, pertama karena itu lebih mudah diterima. Yang kedua ya, itu membuat Ibu Bapak lebih enjoy. Jadi nggak usah debat-debat, nggak usah ngomong kekurangan orang apa, nggak usah mematahkan argumen, nggak usah.
Ya, coba saja bersikap apresiatif. Apakah bisa kita bersikap apresiatif? Bisa, selalu ada peluangnya. Ada ibu nggak mau imunisasi anaknya. Dia bilang, maaf Ibu Kader, bukannya saya tidak mau imunisasi anak, tapi laki ayah tidak kasih. Laki ayah bilang, jangan deh, kasihan anak kita, nanti nangis-nangis, nanti demam. Saya tidak mau anak sampai sakit, sampai demam gitu, nggak mau. Nah, suami saya bilang begitu, Bu Kader. Ya ayah kan kagak enak sama suami. Semua bilang ya saya ikutin aja. Oh, dia berarti ngikutin suami. Kita sebagai kader langsung nangkep. Tek. Ih, ibu nih luar biasa ya. Patuh sama suami. Emang bagusnya emang begitu tuh jadi suami istri. Jadi saling mendengarkan. Supaya gak ribut-ribut. Nah, ibu sudah patuh sama suami itu bagus tuh. Emang kalau jadi istri emang bagus tuh, Bu. Untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Cie. Ya Mbak Endah cengar-cengir tuh. Tapi iya, iya. Itu kan sisi positif yang dia tunjukkan, yang kemudian membuat dia merasa lebih nyaman. Nah, setelah itu baru kita sampaikan pesan kita gitu. Apalagi kalau misalnya dia tidak mau imunisasi karena apa namanya Pak Kiainya bilang jangan imunisasi, kata Pak Kiainya. Imunisasi tidak jelas ini, jangan imunisasi. Kita kasih apresiasi. Ih, Bapak ini ternyata jamaah yang patuh ya sama Pak Kiai. Pak Kiai kan memang pilar di masyarakat ya, menjaga nilai-nilai agama. Kalau udah nggak ada yang dengerin lagi, wah bisa rusak nih masyarakat. Wah, jadi selalu mencari sisi positifnya. Nah setelah itu baru kita sampaikan pesan kita. Kenapa kita harus apresiasi dulu? Karena memberi apresiasi membuat orang senang, merasa dihargai. Kalau orang merasa dihargai, nanti dia akan membuka pagarnya. Tuk, 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 dikit dibuka. Nah, kalau sudah kebuka, ya kita sampaikan pesan kita. Gitu, Ibu Bapak ya. Nah, cuma saya mau tambahin dikit terkait sama teknik-teknik ya. Teknik intinya sebenarnya itu ya. Tapi nanti Ibu Bapak bisa menggunakan teknik-teknik yang lebih detail yang siapa tahu bisa membantu Ibu Bapak dalam berkomunikasi dengan orang. Jadi gini, kalau di dalam KAP atau komunikasi antar pribadi, itu metode untuk ngajak orang ya. Kalau secara perorangan, kita suka menggunakan prinsip-prinsip ini. Ada 3 prinsip. Pertama, menambah keakraban. 2, saling mendengarkan dan berbicara. Yang ketiga, menguji komitmen. Menambah keakraban. Itu penting, Ibu Bapak ya. Ibu Bapak datang ke rumah nanti waktu sweeping, ya harus setelah ngobrol itu keakrabannya bertambah. Walaupun belum berhasil mengajak, nggak apa-apa. Yang penting tambah akrab. Jangan sampai justru menimbulkan masalah, berantem lah, bertengkar lah, putus hubungan. Jangan. Justru berhasil atau nggak berhasil, keakrabannya harus bertambah. Karena apa? Nah, pertama, karena nanti akan ada peluang lain untuk ngajak ngobrol. Kalau putus hubungan, udah selesai ya. Nah, kenapa ini menjadi prinsip pertama yang penting? Itu karena begini, Ibu Bapak. Saya mau kasih cerita survei dulu ya. Ada seorang profesor survei orang tua yang mengimunisasi anaknya. Ditanyailah itu orang tua itu. Ternyata kata si profesor itu 80% sang orang tua tidak tahu untuk apa anaknya diimunisasi. Jenis imunisasi apa yang diberikan? Untuk mencegah penyakit apa? Tidak tahu. 80% sang tidak tahu. Nah, saya bilang, Prof, itu tandanya mereka mau bukan karena pengetahuan, bukan karena teori, bukan karena ilmiah-ilmiah, bukan. Tapi karena mereka akrab dengan kader atau bu bidannya. Kalau akrab, mereka percaya aja. Ya, kalau udah kenal, kalau akrab itu mereka percaya. Tapi kalau belum kenal, mau yang datang itu profesor sekalipun, siapa ini?
akan dicurigai. Tapi kalau yang datang adalah orang yang dia sudah akrab dan dia percaya bahwa wah Bu Kader ini baik, Bu Kader ini peduli, Bu Kader ini penuh perhatian. Perkara Bu Kader itu lulusan apa, mau kuliah di mana, mau S1, S2, S3, kagak peduli. Mau lulusan apa nggak peduli, tapi kalau kita menunjukkan diri kita orang baik, perhatian, peduli, orang Indonesia itu akan mudah diajak. Nah, itu satu ya. Yang kedua, saling mendengarkan. Ini teorinya begini, Ibu Bapak. Nanti kalau kita sweeping, usahakan jangan kita yang ngomong duluan, apalagi yang ngomong banyak. Justru yang ngomong duluan dan yang ngomong banyak adalah orang tua itu. Jangan kita duluan dan banyak pula, jangan. Tapi orang tua itulah yang harus ngomong duluan dan banyak. Mengapa demikian? Nah, ini adalah alasannya. Pertama, kalau orang itu ngomong duluan dan banyak, maka sebetulnya dia sudah memberi perhatian kepada kita. Remote controlnya ditujukan pada kita. Kenapa begitu? Lah, dia kan ngomong sama kita. Berarti perhatiannya ke kita. Kalau kita ngomong sama dia, belum tentu dia merhatiin kita. Jadi mendingan kita tanya, lalu kemudian dia akan memberi perhatian kepada kita. Satu. Kedua, kalau dia ngomong duluan dan banyak, maka kita bisa tahu apa isi hati dan pikirannya. Ini penting, penting banget. Jangan sampai jadi jaka sembung main golok alias tidak nyambung, pok. Seperti dulu itu zaman LPG itu, LPG 3 kiloan yang dibagi-bagi. Kan dibagi-bagi tuh ke warga dulu. Zaman tahun 2000 ya, 2000 tuh tahun 99 akhir ya. Saya lupa tuh. Dibagi-bagi tuh LPG 3 kilogram. Dibilangin tuh ke masyarakat. Ibu-ibu, pakailah LPG 3 kilogram ini sebagai pengganti minyak tanah. Karena LPG 3 kilogram ini efisien dan ramah lingkungan. Tetot, kagak nyambung. Kok bisa nggak nyambung? Iya nggak nyambung. Karena yang ada dalam pikiran dan hati warga adalah ini LPG aman kagak ya? Nanti kalau saya pakai meledak, ntar rumah saya kebakar. Itu yang ada dalam pikiran warga. Tapi kok komunikatornya ngomong ini efisien, ini ramah lingkungan, ya nggak nyambung. Nah makanya kita tuh sebetulnya perlu mendengarkan terlebih dahulu, biar orang tua tuh bicara, biar tuntas bicaranya, biar cerita. Mengapa dia tidak mau mengimunisasi anaknya? Udah nikmatin aja, dengerin. Kagak perlu bantah-bantahan, kagak perlu dipotong-potong, kagak perlu dikoreksi-koreksi. Dengerin dulu biar tuntas. Jadi kita tahu apa isi hati dan pikirannya. Kalau kita udah paham, maka nanti kita bisa menyampaikan pesan yang pas. Nah, intinya begitu. Dan yang ketiga nih, prinsip kedua pentingnya adalah kalau nanti orang itu ngomong dan kita dengerin baik-baik, maka nanti orang itu merasa dihargai. Kalau orang merasa dihargai, ntar kita dibales sama orang itu. Dibalesnya gimana? Dibalesnya dengan cara dia mendengarkan kita pas kita lagi ngomong. Itu namanya hukum timbal balik dalam kebaikan. Seperti kalau ada tetangga datang ke rumah, risang-risang. Ini saya ada makanan nih, habis pulang kampung kemarin, terima ya. Oh iya deh, makasih Mpok ya. Dalam hati saya pikir, kapan-kapan ya, ntar kalau ada makanan, saya balas nih orang. Wah, dengan makanan lagi. Itu namanya hukum timbal balik, balas-balasan dalam kebaikan. Makanya nanti kalau orang ngomong, kita dengerin baik-baik, kagak usah dibantah-bantah, kagak usah dipotong-potong, kagak usah dikomentari, dinikmatin aja. Oh gitu ceritanya, oh dari mana, oh dia ngomong terus cerita habis, dan dia akan merasa dihargai. Ntar pada saat giliran kita yang ngomong, dia ngebales kita dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan kita, gitu ya. Nah, Ibu Bapak, saya pada kesempatan kali ini pengen bahas 6 teknik aja ya buat Ibu Bapak bekal buat nanti sweeping ya. Atau Mbak Ina mau jelaskan? Dokter Basa mau jelaskan? Singkat-singkat aja kita ya, supaya ntar bisa buat ngobrol ya. Non-verbal itu maksudnya
bukan kata-kata. Ya, senyum kita gitu, apa mata kita gitu, itu berbicara, bahkan berbicara lebih kencang. Tanya deh Bu Kader sama pedagang-pedagang tuh. Ya, kalau pedagang sukses akan bilang, lo kalau kagak bisa senyum, kagak usah dagang. Duh, kenapa begitu ya? Kok kalau nggak bisa senyum, nggak bisa dagang? Iya, karena kalau nggak bisa senyum, itu kita nggak bisa menarik minat orang, nggak bisa membuat orang percaya. Ya, coba kalau ada orang datang mau beli dagangan kita cemberut aja. Nyebelin. Orangnya udah nggak mau beli dari awal, ini mah gini yang dagang jutek-jutek. Nah gitu. Makanya lebih baik kalau kita nanti bertamu, udah senyum aja dulu. Walaupun orangnya gimana-gimana gitu, jutek gimana, senyumin aja. Ya. Ntar juga kita belajar, Ibu Bapak, kalau non-verbal itu kudu berkomunikasi. Ya, bukan cuma kata-kata doang. Kita harus berkomunikasi dengan orang secara non-verbal juga. Jadi kalau misalnya kita ngangguk gitu, harapannya orang juga ikut ngangguk-ngangguk. Itu tandanya komunikasinya terjadi antara kita sama dia. Komunikasi yang tulus, yang dari hati. Ya, kalau kita ngangguk-ngangguk, orangnya buang muka, ya berarti kagak nyambung itu komunikasinya. Ya, nah kita sebagai komunikator, Ibu Kader ya, itu harus ngambil inisiatif lebih dulu. Jadi samakan non-verbal kita sama orang. Kalau pas kita datang orangnya semangat, Bu Kader apa kabar? Oh kita ikut semangat, alhamdulillah nih, sehat-sehat nih Bu, gitu. Kalau orangnya rada-rada lagi sedih gitu ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sedihin aja suara kita, ikutin, oh Bu, ini Bu Ida ya, iya, dengan siapa? Bu Kader ini, samain ya. Ini kayak gini loh Bu Kader, kayak kalau kita ngadepin anak kita ya, anak kita datang nih, kita lagi sore-sore lagi santai, anak kita datang dengan suara senang ceritanya, bilang sama kita, mah, Budi punya mainan loh mah, keren mainannya mah, lihat nih mah, wih keren banget nih mainannya mah. Oh, terus kita bilang dengan suara kayak gini, Mene, coba mama lihat, ih itu di anaknya perasaannya sedih tuh, ih mama gitu banget. Ya ngomongnya sih mana mama lihat, tapi kalau ngomongin kayak gitu mah betein, ya nggak suka anaknya. Ya, coba lakukan itu 3 kali, ntar udah 3 kali ya lakukan seperti itu, nanti anak kita kagak mau ngomong sama kita lagi tuh, nyebelin gitu ya, betein. Terus gimana dong? Caranya adalah kita harus bisa selaras dulu sama non-verbalnya anak, termasuk suaranya. Jadi kalau misalnya anak kita datang dengan semangat, mah, aku punya mainan loh, mah, keren mah. Terus kitanya juga ikut semangat. Mana nih Bun? Lihat dong. Oh, ini beda gitu, beda. Nah itu supaya orang itu nyambung sama kita gitu Bu, ya itu penting ya. Nah, oke, apalagi nama. Jangan lupa Bu Kader, nanti kalau ngobrol sama orang, tolong namanya disebut. Disebut tuh maksudnya dalam percakapan. Jadi demen orangnya sama kita. Gitu ya Bu Rianti ya. Perasaan Bu Rianti bulan kemarin nggak datang ke posyandu ya Bu Rianti ya? Iya nggak lihat Bu Rianti kemana aja Bu Rianti. Disebutin namanya. Kalau kita sebut namanya, orangnya demen gitu, udah enak gitu. Bu Kadernya hafal nama gue. Bu Kadernya baik gitu ya. Nah, kalau belajar KP kita kenal jurus ini Bu Kader, jurus menyebut nama minimum 5 kali. Jadi dalam percakapan disebut tuh 5 kali tuh ya. Ntar orangnya demen sama kita. Oh, cerita gitu ya. Apalagi ya, nonverbal udah. Ini penting nih, Bu. Ini penting banget nih. Penting banget nanti ya kalau pas saat sweeping. Jadi kalau kita udah tahu lah, udah meraba-raba, ini orang nggak bakalan demen nih sama imunisasi. Ini orang kagak datang ke posyandu kemarin karena emang nggak demen nih sama imunisasi, gitu. Ya udah, pas datang itu jangan ngomong tentang imunisasi dulu. Nah, terus ngomong tentang apa? Ngomong tentang apa yang dia suka. Jadi dia demen apa, kita ngomongin tentang itu. Cara taunya gimana? Ya lihat-lihat aja sekeliling, lihat-lihat gitu ya.
Terus ngobrol-ngobrol dulu. Lagi sibuk apa nih? Oh, kerjaan gimana lancar? Ya ngobrol aja dulu. Contoh-contoh ya. Misalnya kita datang nih ke rumah orang, terus lihat tuh, ih banyak piala. Kita tanya aja tuh sama Pak Edi, ceritanya Pak Edi gitu. Pak Edi, itu piala apa sih Pak Edi? Oh itu gua zaman muda, Bu Kader. Eh, emang juara apaan? Ih, itu Binaraga. Ah, Binaraga. Oh, pantesan Pak Edi badannya kekar gitu. Iya, gua dulu demen banget itu angkat-angkat beban lah supaya ototnya muncul. Wih, keren Pak Edi. Udah juara di mana aja? Udah diajak ngobrol dah. Ngobrol tentang juara ini, juara itu, makannya gimana, latihannya gimana. Biar dia cerita sampai demen, sampai senang. Nah, udah tuntas ceritanya, baru kita coba kasih jembatan ke imunisasi. Misal, ih, Pak Edi ya ngomong-ngomong tentang ini ya, apa namanya, olahraga kayak binaraga begitu Pak Edi ya. Itu kayaknya badannya harus sehat Pak Edi ya. Ya iyalah harus sehat lah. Kaki juga kudu kuat. Bu, kaki justru salah satu penilaian Bu Kader. Kalau kakinya kecil, wah nilainya kecil juga. Oh, kaki kecil nilainya kecil. Ya iyalah Bu Kader. Kalau lumpuh, lumpuh mah kagak bisa ikutan lah. Udah nol, nol nilainya, kagak bisa ikutan lomba-lomba kayak gitu. Oh gitu. Pak Edi, sorry Pak Edi. Ini mau cerita aja Pak Edi. Ya cerita apa Bu Kader? Kan sekarang kan ada penyakit tuh. Penyakit yang menular cepat dan ganas benar. Karena bisa buat kaki anak lumpuh. Eh, penyakit apa tuh? Polio namanya. Nah udah masuk ke penyakit polio. Jadi coba nyambung-nyambung. Misalnya temanya tentang anaknya dia yang jadi tentara. Anak pertamanya, anak Barep. Tentara. Oh ngobrol, dia tugasnya di mana, pangkatnya apa, sekolahnya gimana. Cara masuk gimana? Ceritain dong Pak Edi, anak gue pengen masuk tentara juga. Oh, ada cerita sampai habis gitu ya. Nah, habis gitu baru kita nyambung-nyambungin. Pak Edi, kalau jadi tentara, kayaknya kaki harus kuat ya. Wih, jangankan kaki, mata juga nggak bisa minus. Kalau kaki lumpuh, mana bisa masuk tentara. Baru nanti masuk ke polio. Tapi pertama, cari dulu obrolan yang dia suka. Ini yang disebut sebagai obrolan informal. Perkara nanti ibu, bapak berhasil ngajak orang atau enggak, itu urusan kedua. Yang penting adalah buat obrolan yang menyenangkan dulu. Nah, gitu ya. Nah, apalagi nih yang kita bisa lakukan. Nah, ini buat ibu-ibu kader ya, yang yang tinggal di daerah yang banyak keluarga gitu ya, atau ada pertalian, atau bisa juga misalnya ibu kadernya tuh orang daerah, terus di situ banyak orang daerah juga gitu, ya. Coba deh ngobrol hal-hal yang nanti bisa cari simpul. Ini gaya orang Indonesia nih. Kalau kalau kayak gini aja, kalau kita ketemu sama orang ya, terus kita tanya, aslinya mana? Condet. Lah, condet. Gue tinggal di Condet juga. Gue malah masih tinggal di situ. Oh gitu. Oh orang Condet. Oh gitu. Sama-sama orang Condet. Aslinya mana Bu? Saya dari Labuan Batu. Rantau Prapat. Iya. Emang abang di mana? Oh iya sama. Wah gitu. Cari-cari simpul namanya. Simpul tuh bisa asal daerah, bisa temannya temen. Ternyata lu tuh adiknya kakak gue ya. Oh gitu. Atau sekolah di sekolah yang sama tapi angkatan berbeda. Atau lakinya, suaminya misalnya temenan. Atau guru ngajinya sama, ustazahnya sama, tapi beda majelis misalnya. Coba deh, kalau udah ketemu simpul gitu ya, ngobrolnya jadi lebih enak, lebih santai. Terus ngajaknya pun lebih lebih blak-blakan gitu, nggak formal ya. Kalau ketemu simpul ya. Yang lain lagi, nah ini nih coba nih. Ini orang Indonesia juga nih gayanya nih. Kami tuh belajar ini waktu zamannya COVID kemarin ya. Ini ada dua contoh. Ya, waktu tim kontak Mas apa? Risang, Ya, ya Mbak Indah. 10 menit lagi jam 2 ya. Oke, sip. Ya. 10 menit Oh lagi iya jam ya. 2. Jam 2 10 menit lagi. Oke, Ya. oke. Sip. Di Makassar jam 2.48. Ya. Sip, Mbak Indah. Makasih udah ngingetin. Jadi gini nih. Ini cerita Ibu ya.
kan ada tim apa tuh namanya di lapangan tuh yang nyari-nyari orang buat di swab kontak kontak tracer. Nah, kontak tracer tuh ya. Ada nih kontak tracer tuh yang datang ke rumah, tok tok tok. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu Ida, iya iya. Bu Ida udah di swab belum Bu Ida? Menurut data kami belum di swab nih. Langsung gitu aja. Nah, akibatnya apa? Orang nggak demen, bisa diusir kita. Ya, apalagi kalau kita datangnya pakai pakaian yang kayak astronot gitu, repot deh. Nah, kalau kalau tim yang satu lagi tuh beda. Oh, dia misalnya nih, ini contoh yang saya lihat tuh. Dia datang tuh ya ke masyarakat gitu untuk ngajak swab para kontak erat gitu. Terus si ibunya tuh belanjanya berat tuh, belanjanya berat. Terus dia langsung, bu, sini aneh bawain ya bu ya. Ah iya, sila makasih, dibawain. Kalau di mana bu? Ah di sana aja. Ah bawain. Itu namanya pertolongan kecil cepat. Akibatnya apa tuh? Memberikan pertolongan kecil cepat begitu. Si ibunya itu ngerasa seneng, demen. Ih, jadi enak lah gitu. Jadi ini orang baik nih gitu. Makanya waktu si kontak tracer itu bilang, bu, mau nanya nih bu, ibu udah siap belum? Si ibunya bilang, mau saya cuma belum ada waktu. Oh udah nggak apa-apa bu, bisa kapan? Sore ini masih ada nggak? Ada bu, boleh bu. Nanti di belakang puskesmas tuh tempatnya bu, ada kok. Oh, jadi lebih gampang. Gara-gara kita memberikan pertolongan kecil cepat. Jadi kalau ada peluang ngasih pertolongan kecil cepat langsung gitu. Ada ibu-ibu bawa bayinya, terus sepatunya jatuh gitu ya, pluk, ambilin langsung pasangin. Ini orang akan seneng loh, demen deh sama kita. Nah kalau udah demen kayak gitu, udah seneng sama kita, ngajaknya gampang ya. Nah 10 menit saya coba ngebut ya ibu bapak. Nah ini contoh contoh aja ya, contoh real aja. Bukan real yang ini sih, ini reka-reka aja ya. Coba ngobrolannya kayak gini. Misalnya nih ada orang nih ngomong sama Bu Kader ya, Bu Kader, anakku gak usah dikasih tetes-tetesan itu ya. Kita langsung, loh kok nggak dikasih? Jangan dong. Sekarang kan ada banyak kasus anak lumpuh. Bahaya itu, mudah menjembar pula. Jangan ya, dikasih ya. Kasih ya, tetes polio ya. Jawabnya enggak. Nah, ini maksudnya gini, ini kan pelajaran kita tadi tuh, kalau misalnya ada orang cerita, dengerin dulu biar tuntas. Biar dia tuh keluarin unek-uneknya dia gitu ya. Jangan langsung dibabat dengan penjelasan penjelasan yang benar. Ya benar penjelasannya, cuma kalau caranya begitu orang nggak terima gitu ya. Ini contoh yang berikutnya ya. Orang bilang sama Bu Kader, Bu Kader, anakku nggak usah dikasih tetes-tetesan itu ya. Oh, Bu Tiara nggak mau, ada apa ya? Takut Bu Kader. Takut apa? Ada yang bilang anaknya ntar lumpuh, Bu Kader. Oh, lumpuh? Siapa yang bilang begitu? Ceritain dong. Itu kakak saya yang bilang. Oh gitu, dia tahu dari mana? Dari medsos dibilangnya. Oh, udah ceritalah tentang isi medsosnya, cerita tentang kakaknya. Nah, ini yang disebut sebagai mendengarkan. Kalau di dalam bahasa kita sehari-hari, Bu, mendengarkan itu nyambung. Maka jadilah orang yang nyambung. Supaya apa? Supaya kita disukai sama orang. Ya, dengerin aja gitu. Tahap kedua kita kasih apresiasi. Ih, hebat ya. Oh, apa namanya? Bu Tira ini keluarga tuh kompak ya. Kompak. Kompak jadi apa keluarga tuh ya. Adik kakak pada saling cerita, pada saling mendengarkan. Hebat kok. Demen ngelihat keluarga harmonis begitu. Ah, seneng nggak? Seneng kan? Kalau udah seneng gitu, baru kita klarifikasi. Klarifikasi itu maksudnya menyampaikan pesan yang benernya gimana, ya. Jadi jangan langsung babat, Bu. Kalau langsung babat, takutnya orang nggak demen sama kita, terus hubungannya jadi kendor, jadi nggak enak, terus membuat kita nanti kurang akrab sama orang itu, dan akibatnya kita jadi susah mengajaknya, ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan sementara ini. Moga-moga bermanfaat. Saya balikin ke Mbak Endah dulu sekarang ya. Mbak Endah ya, silakan Mbak Endah. Oke, Mas Risang, thank you banget. Terima kasih sekali atas pencerahannya nih. Sepertinya udah banyak banget yang itu yang angkat tangan ya mau tanya. Udah disimpan dari awal kayaknya malah untuk tanya-tanya ke Mas Risang nih. Ini mungkin lanjut langsung aja kita buka nih tanya jawab nih Mas Risang. Masih ada waktu Ya, Mas ya, Risang bersama silakan. kita? Silakan, Masih bisa? masih ada 7 menit ya. Silakan. 7 menit. Oh, sip-sip kalau gitu.
Boleh mungkin kita kasih dulu kesempatan ke Bu Selvi Hashim ya mungkin ya. Kalau saya lihat di sini yang paling kelihatan nih. Bu Selvi Hashim, boleh di-unmute kalau mau bertanya silahkan. Oke, mungkin masih belum bisa. Oke, ini Ibu Sartika. Ibu Sartika udah lambai-lambai nih. Silakan Bu Sartika. Ya, boleh diklik Bu Sartika supaya, nah, sip. Silakan. Dari mana, kader dari mana? Silakan juga disebutkan ya Bu, biar kita kenal. Bu, Suaranya boleh diulang lagi Bu? dari kader Posyandu Desa Talang Lubu. Oh, baik sip. Ibu Sartika dari Posyandu Desa Talang Lubuk, silakan. Ini Pak Risang mau bertanya, kan kita nih hidup di desa ya, banyak orang tua tuh berbicara, kadang tuh pulang dari imunisasi berbicara katanya dikasih obat demam lah, apalah, ya. Nah, reaksi tetes polio ini ada efek sampingnya atau tidak? Dan jarak setelah tetes itu, jarak dari ibaratnya bisa minum, anak tuh kan biasanya pengen jajan apa-apa kan, jaraknya tuh berapa menit dari tetes itu? Ya, cuma itu. Oke, Bu Sartika, terima kasih atas pertanyaannya. Mbak Ina. Ya, gimana Mas? Mau langsung dijawab, ditampung, atau Ya, mungkin boleh saya silakan. respon, tapi nanti Dok Basra mungkin bisa tambahkan juga. Kalau secara dalam panduannya itu kan dialami anak kalau di imun atau kejadian ikutan pasca imunisasi efek samping. Nanti habis imunisasi yang pertama adalah sangat kecil anak yang akan mengalami atau sangat sedikit banget anak yang akan mengalami pertama sakit-sakit. Ya, jadi kayak misalnya habis suntikannya agak sakit, agak bengkak-bengkak itu sedikit. Terus kemudian sedikit juga yang mengalami demam gitu, sedikit yang akan mengalami demam. Jadi kalau dibilang berapa banyak ada tapi sedikit gitu. Eh tetes polio ini relatif lebih aman, mungkin tidak seperti DPT ya. DPT kadang-kala agak sedikit lebih banyak, tapi kalau polio ini aman. Ibunya juga boleh makan kok gitu. Jadi bayinya boleh makan. Tapi kalau kalau masih 6 bulan ya tetap ASI lah ya. Kan ASI kan sampai 6 bulan ya. Ya, tapi kalau setelah 6 bulan ya dikasih MPASI, mau minum mau apa ya nggak apa-apa. Gitu. Gitu Bu Oke. Sartika. Ya, gitu. Ditunggu hadiahnya yang kemarin, Pak. Bu Sartika kasih dong itunya, apa namanya? Boleh, kontaknya. kontak saya. Tuh. Tuh. Kontak WA saya. Saya kasih nomornya ya. Atau Dok Bas ini apa kontak di chatnya khusus Di ke Bu chat. Sartika. Oh iya, boleh. Oke, Takutnya Bu Sartika baik. agak sulit. Oke, terima Dok Bas, kasih nih. tambahin Ya, dong. Ya, terima ya. kasih. Ya, Dok ya. Bas Gimana mau Dokter nambahin? Basra mau nambahin? Aman. Apa ada yang ditanya apa Bapak Ibu? Sudah cukup. Oke, sudah cukup berarti sudah cukup jelas ya Bu Sartika ya. Ya, Nah, oke. baik. Penanya selanjutnya ini saya lihat ada Bu Hartati. Silakan Bu Hartati. Oke, sepertinya belum. Halo? Ya, Halo? siap Bu Hartati. Silakan Bu Hartati. Bu Hartati. Halo? Bu Hartati. Ya? Halo? Iya, ya sudah kedengeran Bu Hartati. Silakan. Ibu Assalamualaikum. Hartati dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih Bu Hartati? Ini Hartati dari Palembang, Sumsel. Oh, Wong Kito ini, Wong Kito, Palembang. Wong Kinto. Silakan Salam, Bu. Bu. Ini mau tanya sama Dokter Risang. Ini Bu, masalahnya kan ini untuk imunisasi PIN polio ini kan tanggal 23 seluruhnya serentak ya Bu ya. Ya. Nah, itu pas tanggal 23. Nah, itu kan ada 3 tempat puskesmas, posyandu, dan di
ke kelurahan. Nah, sedangkan posyandu saya ini kan setiap tanggal 27 tidak bertepatan di posyandu itu gimana itu, Bu? Harus apa dibuka tanggal 23? Dimajukan posyandunya. Apakah bisa di hari tanggal 27? Apa harus hari itu? Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, silakan. Nah, Ada Bu langsung. Ya, Hartati, nanti silakan kontak itu ya puskesmas, nanti pengaturannya kayak gimana. Kadang-kala ada yang Oh, puskesmas ngaturnya bukan tanggal 23 buat di posyandu tanggal 24 sampai sekian. Kadang nanti Iya. mereka minta buka tanggal 23, timnya ada di puskesmas, tapi nanti itu ditentukan oleh tim puskesmasnya. Ngobrol langsung Bu ya oh. sama tim puskesmasnya ya. Oh ya, iya siap dokter ya. Terima kasih. baik. Terima kasih Terima Bu kasih. Hartati Iya, Bu. pertanyaannya. Iya, Mungkin terima kita kasih. buka satu lagi boleh Mas Risang? Boleh ya? Oke, siap. Ini sepertinya Ibu yang udah buka kamera nih, Ibu Yeli Herawati. Nah, ada senyum-senyum ibunya. Silakan Bu Heli, Bu Yeli. Jangan lupa kenalan dari mana nih Bu Yeli. Bu Yeli mungkin di unmute dulu Bu mic-nya, Bu Yeli. Di unmute dulu Bu Yeli mic-nya. Oke, silakan Bu Yeli. As. Ya, udah kedengeran Bu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeli dari Kabupaten Sumedang, tepatnya dari Posyandu Garuda 2, Desa Margajaya, Kecamatan Tanjung Sari. Wah, sip. Silakan Bu. Ya, izin bertanya kepada semua aja narasumber, terutama mungkin kepada dokter ya. Kalau misalkan anak setelah mendapatkan imunisasi polio tadi, kemudian beberapa menit setelah mendapatkan vaksin tadi, anak itu muntah-muntah. Apakah harus diulang atau sudah cukup? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan bagus nih ya. Kayaknya sering terjadi nih mungkin. Silakan Ya. Pak Risang. Itu Dokbal sekali yang jawab ya. Ya. Oh, apa ini muntah ya, Bu Yeli ya? Ya kalau muntahnya langsung, ya itu harus dikasih lagi, ya dengan dosis yang sama kan 2 tetes ya, Bu Yeli ya. Ya. Tapi kalau pokoknya Ya. biasanya teman-teman dokter anak tuh kasih patokan 10 menit tuh. Jadi kalau terjadinya sebelum 10 menit gitu, nah itu harus ulang lagi, Ya. Bu Yeli, dengan dosis yang sama gitu biasa. Tapi kalau udah lewat itu sih nggak apa-apa gitu. Itu artinya belum sempat diserap tubuh lah gitu si tetes polionya gitu, makanya harus diulang gitu ya. Terima kasih Bu Yeli, pertanyaannya ini penting loh. Terima kasih nih. sudah dibagikan ke teman-teman. Sip. Sama-sama. Terima kasih Bu Yeli dari Sumedang yang sudah mewakili teman-teman nih untuk tanya pertanyaan yang mungkin banyak ya dijumpai oleh ibu-ibu kader. Oke, baik. Sepertinya yang nanya banyak sekali nih Mas Risang dan Mas Basra. Tapi mungkin sepertinya Mas Risang harus kembali ke laptop Iya. ya, ibaratnya apa-apa, gitu nanti saya ya. gantiin Pak Risang. Nah, Iya. nih ada Dokter Basra nih yang bisa. Saya pamit dulu ya, masuk ruangan dulu ya. Ibu-ibu Iya. kader pamit dulu ya. Terima kasih ya. Terima Assalamualaikum. kasih banyak Pak Risang sudah. Assalamualaikum wabarakatuh. Iya, makasih banyak Pak Risang. Jadi Bapak Ibu, Pak Risang tadi sudah menyampaikan materi tentang komunikasi individu. Tapi ini ada Dokter Basra juga yang bisa juga memberikan jawaban ya, tidak hanya terkait teknis, tapi juga terkait komunikasi antar pribadi, terkait komunikasi individu. Jadi silakan bertanya aja juga terkait materi yang tadi sudah Pak Risang sampaikan, juga tidak masalah ya, silakan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada lagi yang mau bertanya, ini saya berikan ke Ibu Suryani nih, Bu Suryani dari Ambon, Maluku. Wah, jauh nih dari sebelah timur kita. Silakan Bu Suryani. Bu Suryani?
Oh, mungkin belum siap ya. Baik. Kalau gitu mungkin dengan Ibu Ati Rawati. Ibu Ati Irawati silakan di-unmute. Kalau mungkin ingin bertanya langsung silakan. Ibu Ati? Ya, maaf. Ya, sip. Silakan Ibu, silakan. Dari mana nih Bu Ati? Dari Cipageran, Cimahi. Dari Cimahi. Silakan Bu Ati. Halo Bu Ati. Ya, sebetulnya ini masalah gimana ya? Menurut sebagian orang ini masalah bukan masalah berat gitu ya. Tapi bagi saya sebagai kader, setiap ada PIN selalu pasti ada orang tua yang menolak. Sudah komunikasi dengan berbagai cara, tapi tetap beliau tidak mau karena alasannya anak saya dari yang kecil sampai yang sekarang tidak pernah diimunisasi sehat gitu. Nah, saya menyampaikannya juga jadi bingung sendiri gitu. Padahal setiap posyandu dari puskesmas selalu menyampaikan bahwa imunisasi itu baik, berbagai macam penjelasan. Tapi mungkin karena maaf juga beliau karena agamanya sangat-sangat kuat atau gimana, jadi tetap tidak mau. Itu gimana? Ini pertanyaan yang bagus juga ya Bu Ati ya. Jadi ada penolakan karena ada unsur halal haram atau najis gitu ya. Dari sisi tadi ya Ibu bilang tadi orangnya kuat agamanya. Ya. Itu ya kira-kira ya Bu Ati ya. Nah, silakan nih Dokter Basra, gimana nih Dok? Ya, Bu Ati, terima kasih pertanyaannya. Ya, Bu Ati Halo itu Dokter benar tuh Basra, pertanyaan. ya. Suaranya kedengeran nggak ya? Ini yang selamat suara saya atau suara saya aman nggak ya, teman-teman? Aman. Ya, Bu Ati, itu penting itu yang Bu Ati sampaikan, Bu Ati, buat teman-teman. Karena pasti terjadi nggak cuma di Bu Ati tuh, soal orang yang tidak mau. Nah, kita ada beberapa strategi Bu Ati, khususnya untuk polio ini ya Bu Ati ya, untuk PIN ini ya. Satu, ini ada masalah nih dari sisi kesadaran warga, paling tidak dari pemahaman ya. Jadi kemarin itu belum lama UNICEF sempat ngeluarin riset ya. Salah satu datanya menunjukkan bahwa orang tuh tahu kalau polio itu berbahaya gitu. Tapi kalau ditanya tahu nggak polio masih ada apa enggak gitu ya kasarannya, mereka bilang nggak tahu gitu. Jadi orang itu tahu ini bahaya, tapi tidak merasa terancam. Nah, ada masalahnya adalah kita terburu-buru langsung bilang bahwa ayo pin gitu ya. Padahal orang juga nggak tahu ini ada apa kok pin aja gitu, di program apa ini. Nah, nomor satu yang perlu diangkat adalah bahwa polio ini masih ada. Sampaikan ya dengan cara yang mudah tentunya ya. Misalnya dari kecil nggak pernah dapat apa-apa kok. Sekarang kenapa yang anak saya yang saat ini di bawah 8 tahun ini harus dapat? Gitu kan pertanyaannya gitu ya. Ya bilang, sampaikan bahwa kalau zaman dulu alhamdulillah tuh bagus. Bu, Pak, bagus tuh alhamdulillah sudah tidak bisa sudah sehat anaknya walau tidak dapat tidak dikasih apa-apa. Nah, sekarang nih Bapak Ibu izin ya boleh cerita dikit ya. Kondisinya lumayan berbeda nih Bapak Ibu, sudah ada pesawat, kereta, travel ya, orang berpindah tempat dengan cepat. Orang yang ada di paling ujung Indonesia, Sabang sampai Merauke itu pindah-pindah semua. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu, kalau boleh saya izin cerita nih, kemarin itu 2 tahun terakhir, banyak ditemukan anak yang lumpuh mendadak akibat polio dari Aceh sampai Papua. Nah, biasanya gitu Bu, Bapak. Jadi jangan langsung terburu-buru maksa imunisasi ya, ngejelasin imunisasi.
Kasih tahu dulu. Ini perpindahan penduduk sangat cepat. Dari ujung Aceh sampai Papua sudah ditemukan banyak anak yang lumpuh akibat polio. Bayangkan, kalau satu anak lumpuh akibat polio, ada 200 anak lainnya yang walau tidak lumpuh, tapi menyebarkan virus polio juga. Terus dia pindah tuh. Pindah, ya. Satu jadi 200, 200 nyebar jadi 400, 400 nyebar jadi berapa? Nah, itu dulu yang kita perlu sampaikan. Ya, nomor satu sih itu. Kedua, untuk orang-orang yang misalnya punya alasan pada isu keagamaan, kita jangan sanggah. Ya, kita jangan sanggah. Nanti kita kewalahan. Nanti kita kewalahan ya. Karena kan secara umum paling tidak saya pribadi itu bukan ahli agama juga. Jadi saya kalau urusannya agama tidak pernah memperdebatkan ya kalau isu agama. Tapi kita apresiasi dulu. Keren Bapak nih, Bapak Ibu. Tadi yang seperti dibilang Pak Risang ya, selalu cari titik atau poin yang bisa diapresiasi dari warga apapun itu. Dia bilang, saya nggak usah imunisasi, tapi kan makanan anak saya sehat, lengkap proteinnya, apresiasi dulu, cari yang bisa diapresiasi. Keren Bapak ini, Bapak Ibu nih, anak makan dijaga biar tetap sehat. Suara saya keputus. Aman kok Mas, aman. Cari dulu titik apresiasi dari warga, baru minta izin. Bu, Pak, tapi saya boleh jelasin dikit ya, Bapak Ibu, tentang ini nih sekarang nih Bapak Ibu, kemarin belum lama ada anak ditemukan lumpuh mendadak. Lumpuhnya nggak bisa disembuhkan. Nah, siapa? Karena polio, minta izin dulu, sampaikan. Baru. Nah, kebetulan karena sekarang perpindahan penduduk sangat cepat, penularannya jadi makin cepat. Nah, saya boleh cerita lagi lebih lanjut tentang ini Pak ya, namanya polio nih, boleh ya? Baru cerita sedikit soal imunisasi. Kurang lebih gitu Bu Ati ya. Jadi nomor satu, seperti yang disampaikan Pak Risang tadi, ketika menemukan perbedaan dengan warga, nomor satu kita harus apresiasi dulu ya. Jangan terburu-buru untuk kita menjelaskan apa yang harus dilakukan. Karena bagi warga, satu itu bukan masalah bagi dia. Kedua, bisa jadi juga bagi warga kita belum cukup akrab gitu dan cukup signifikan untuk dia dengarkan. Makanya kekuatan kita di membangun keakraban. Gitu kurang lebih Bu Ati. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dokter Basra. Nah, mudah-mudahan sedikit menjawab ya Bu Ati ya. Baik, kita langsung saja ke penanya yang lain nih yang sudah ada 19 orang yang angkat tangan ya. Mungkin saya ke Ibu Mita Reviana nih yang sudah buka kamera nih, udah senyum-senyum. Silakan Bu Mita. Silakan Bu Mita. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Mita. Dari mana nih Bu Mita? Dari Lampung Bu, dari Tulang Bawang, Kecamatan Margo. Tetanggaan sama Jakarta ya, Lampung ya. Naik kapal aja nyampe. Silakan Bu Mita. Selamat Bakaheni ya, Bu Mita. Cuman mau Selamat tanya, Bakaheni. gini aja sih, kalau masalah di Posyandu alhamdulillah aman-aman aja. Maksudnya mungkin kalau nemuin kayak gini kan banyak kegiatan di bulan 6 itu intervensi, bulan 7 ini PIN, nanti di bulan 8 stunting. Bingung juga masih penjelasan sama warganya, kayaknya mereka tuh kok kegiatan terus Mbak, kok Posyandu terus. Iya. Jadi PR. Benar-benar. Cuma mau tanya tips-tipsnya supaya gimana ya kita tetap semangat, kita tetap bisa kasih penjelasan sama mereka itu loh, maksudnya biar dia datang ke Posyandu nggak males, nggak gimana. Soalnya kan ada sih ya, emang ada yang susah itu emang ada. Oke, sip. Berarti pertanyaannya Bu Mita nih, ini programnya kayaknya banyak banget ya. Dan khawatir masyarakat sampai nanya ini kok ada terus gitu ya. Gimana sih supaya nih Dokter Basra ini masyarakat tetap semangat, tetap datang ke Posyandu, rajin gitu. Gimana tuh?
Iya Bu Mita banyak ya. Belum yang program apa pengentasan stunting ya, macam-macam ya. Imunisasi rutinnya juga ada. Apalagi teman-teman yang itu baru yang bayi balita penimbangan tiap bulan ya. Nah, makanya Bu Mita, proses-proses kerja-kerja kita nih di lapangan memang harus menyenangkan. Karena kalau dibikin serius, orang males gitu ya. Ini apa sih gitu kayak Bu Mita bilang tadi, ini tambah-tambah aja. Tambah-tambah lagi, apalagi ya. Prosesnya harus menyenangkan, membangun hubungan. Itu kayak orang apa Bu Mita? Kayak orang arisan, ya kan? Orang apa? Saya kalau di rumah saya itu ada setiap malam Jumat kumpul yasinan gitu ya. Iya. Itu Reunian ya, jadi tapi reunian ya. reunian. Nah, kenapa kita kalau yasinan itu malam Jumatan, ini yasinan mulu kan nggak gitu ya? Kenapa tuh? Karena kita ketemu teman-teman tetangga dan lain sebagainya. Nah, kalau kita makanya nomor satu kalau yang di Paris yang bilang hari ini dan kemarin, kunci nomor satunya tuh kita bangun keakraban sama orang-orang di sekitar sehingga kegiatan-kegiatan yang terkesan melelahkan ini jadi menyenangkan karena dia ke apa namanya ke Posyandu diundang itu bukan karena program PIN tapi karena mau ketemu Bu Mita, Bu Yeli, Bu Loisma dan kawan-kawan, ya kan? Iya, ya nggak? Itu benar loh, Bu Mita. Waktu di Madura kan PIN ini dilakukan di Madura di Jawa Timur. Ada satu momen kami tuh nanya kan lagi PIN juga kayak gini awal tahun lalu kita tanya Bu Mita, Bu tahu nggak Bu kenapa ke Posyandu? Nih yang ibu-ibu yang bawa anaknya ke Posyandu ya buat ditetes polio. Dia jawab disuruh Bu Kader, mau ketemu Bu Kader gitu. Tapi nggak ada tuh yang bilang mau ada polio, ada pemberian tetes polio, nggak ada. Mereka bilangnya disuruh Bu Kader, mau ketemu Bu Kader, dipanggil Bu Kader. Nah, jadi memang modal kita tuh kepercayaan warga sama kader. Nah itu kami titip nih Bu Mita nih. Pokoknya prosesnya harus menyenangkan Bu Mita ya kerja-kerja kita nih di lapangan. Jadi kader di Posyandu. Sip, gitu dari saya. Wah, mantul banget jawaban dari Dokter Basa nih. Jadi memang kalau kita menyenangkan jadi kangenin ya malah. Jangan-jangan warganya malah kangen. Bu, akhirnya kapan lagi nih kegiatan ya? Bukan malah gak semangat, malah terlalu semangat Bu Mita ya jadi bingung ya malah. Insya Allah kalau warga kami suka maju antusias sih ke Posyandu. Wah, sip. Udah modal tuh Bu Mita. Baik Bapak Modal Ibu. tuh. Nah, ini kita sebenarnya masih banyak yang nanya ya, cuma waktunya juga udah lewat 17 menit nih dari jadwal kita, kan harusnya selesai jam 2 nih. Jadi mohon maaf sekali untuk pertanyaan mungkin disimpan dulu ya. Nah, cuma kita ada SID / polio tuh yang garis miring polio. Nah, di situ ada forum WA ya buat forum kader komunikatif gitu ya, Dokter Basra. Nah, jadi Bapak Ibu bisa klik, bisa WA di situ. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti insya Allah bisa dijawab nih sama teman-teman dari Forum KP, dari Mas Basra, dari Pak Risang juga ya, untuk pertanyaan-pertanyaan terkait komunikasi polio. Pertanyaan teknis juga boleh nih, ada Dokter Basra tuh di grup WA-nya. Kalau gitu, izinkan saya untuk memberikan ringkasan ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Risang di siang hari tadi. Jadi hari ini kan kita bersama-sama udah ngobrolin tentang KAP individu ya, gimana kita membuka atau membuat komunikasi yang menyenangkan nih di komunikasi individu. Nah, yang pertama kita harus pastikan sebelum kita masuk ke hal yang kita ingin sampaikan, kita buka pagar dulu tuh kepada masyarakatnya, supaya remote-nya juga ke kita. Lalu caranya gimana gitu? Caranya kita berikan dulu apresiasi. Kenapa? Supaya mudah diterima dan kita juga menyampaikannya juga lebih enjoy. Apa sih apresiasi itu? Apresiasi itu adalah cari tuh sisi positifnya dari hal yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi tidak langsung kita menolak atau membantah. Karena itu, maka masyarakat akan lebih senang dan merasa lebih dihargai dan juga mau membuka diri. Nah, Bapak Ibu, kita tadi juga belajar sama-sama tentang 3 prinsip KAP ya. Di situ yang pertama menambah keakraban.
Nah, menambah keakraban ini prinsip yang paling penting dan paling utama ya dalam prinsip-prinsip komunikasi antar pribadi. Karena inilah yang membangun kepercayaan. Tadi sepanjang siang kita udah ngomong ya, kesulitan dalam mendekati warga itu salah satunya penolakan ya, karena mungkin belum percaya gitu. Yang kedua, saling mendengarkan dan berbicara. Nah, kenapa tuh kita sebagai kader jangan ngomong duluan dan terlalu banyak supaya masyarakat perhatiannya ke kita, remote-nya ke kita. Yang kedua, kita juga jadi tahu apa isi hatinya, apa penyebabnya misalnya nggak mau polio misalnya gitu ya. Yang kemudian ketiga, masyarakat juga merasa dihargai. Jadi ada hukum timbal balik dalam kebaikan tadi. Kemudian yang ketiga dari prinsip KAP tadi adalah kemudian mengunci komitmen. Nah, untuk membangun keakraban, Bapak Ibu ada 6 hal yang penting. Yang pertama, nonverbal. Yang kedua, obrolan yang disukai oleh masyarakat, oleh warga. Lalu jangan lupa gunakan nama. Kemudian cari simpul, cari persamaan tuh untuk bahan obrolan kita. Lalu jangan lupa juga pertolongan kecil cepat. Kemudian yang terakhir adalah mendengarkan supaya nyambung. Nah, juga kita ada pertanyaan-pertanyaannya dari Ibu Sartika, Ibu Hartati, Ibu Yeli, Ibu Ati, dan Ibu Mita tentang bagaimana nih efek samping dari imunisasi polio. Nah, dari penelitian itu sangat kecil ya atau sangat sedikit, relatif lebih aman. Kemudian dari Ibu Hartati, kalau misalnya ada diberikan imunisasi polio terus muntah gitu ya. Nah, apakah diulang atau tidak gitu ya? Dari Ibu Yeli ya tadi ya. Nah, itu kalau lebih dari 10 menit itu tidak apa-apa, tapi kalau langsung dimuntahkan itu sebaiknya diberikan lagi ya, diulang. Kemudian tadi Bu Hartati tanya nih tanggal ya, tanggal imunisasi polio. Nah, sebaiknya disampaikan atau dikomunikasikan nih dengan puskesmasnya. Lalu kemudian ada pertanyaan dari Ibu Ati Irawati dari Cimahi. Nah, ini kalau ada penolakan apa polio ya, imunisasi polio ini harusnya gimana? Nah, tadi yang pertama kita bangun keakraban dulu, kita juga dengarkan, apresiasi ya, jangan langsung klarifikasi gitu, supaya warganya juga merasa dihargai. Yang penting Ibu relasi tetap terjaga ya, siapa tahu ada kesempatan lain kita bisa obrolin dan kemudian berubah pikiran ya dari orang tua tadi yang menolak ya. Dan yang terakhir dari Ibu Mita Revina dari Lampung yang menyatakan nih banyak sekali nih kegiatan nih, khawatir masyarakat jadi bosen, jadi malah bertanya-tanya ya. Nah, makanya tadi di akhir jawaban Dokter Basa menyampaikan kita bangun keakraban, kita bikin jadi menyenangkan ya edukasi atau kegiatan posyandu tadi supaya warga malah merasa kangen ya buat ke posyandu karena merasa wah ini suatu tempat yang justru menyenangkan buat mereka berkunjung, apalagi untuk kesehatan anaknya. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya simpulkan dari tanya jawab dan juga dari apa yang sudah Pak Risang Rimbatmaja dari UNICEF tadi sampaikan tentang komunikasi individu. Baik, dengan begitu tugas saya sebagai moderator sudah selesai. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Sanin dari Promkes. Silakan Bu Sanin. Ibu Baik, Sanin, terima. ya, silakan Bu Baik. Sanin. Terima kasih Bu Endah, terima kasih Bapak Ibu semua kader yang terhormat, yang tercinta, semangat menjalankan tugas sebagai kader. Sebentar lagi kita menyambut PIN Polio. Terima kasih juga kepada Bapak Basra, Pak Risang tadi sebagai narasumber kita. Kita akhiri webinar kita kali ini. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang webinar kita bisa terselenggara dengan topik yang jauh lebih menarik lagi. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah, Pak Basra, Pak Risang. Terima kasih Bapak Bu Ibu. Sanin. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat-sehat semuanya. Sukses ya PIN polionya. Terima kasih. Terima kasih. Kita koordinasi nanti banyak silaturahmi di WA aja ya. Ibu, kalau Terima kasih. iya. Terima kasih. Sama-sama. Izin pamit Bu Nur Wiwin, Bu Hartati, Bu Yeli, Bu Rianti, ya, Bapak Ibu.
Daftar Udah hadir ada di sudah link yang ya sama. link Saya yang izin sama. pamit ya, Bapak Ibu. Udah isi daftar Terima hadirnya. kasih. Siap, kalau sudah diisi Makasih. aman berarti. Terima kasih ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Sama-sama, Assalamualaikum. Pak Dokter. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin N ya, Bapak Ibu.